Gue inget banget waktu IM ini dirilis beritanya belum IM-nya, ini langsung menjadi kabar yang cukup hype di mana-mana. Cuman sekarang kayaknya nggak terlalu deh. Jadi halo dan selamat datang di Averson Review, dan ini adalah review gue untuk Tanjim Kara. Sebelumnya thank you dulu untuk Bro Ibnu Sandi yang udah kirimin koleksinya ke gue untuk di review, dan harga dari IM ini sekitar 2,2 sampai 2,3 jutaan dan menggunakan 1 dynamic driver dan 4 balancer major. Nah, yang unik dari si Tanjim ini, Tanjim itu salah satu brand yang paling dikenal dengan produknya itu Tanjim Oxygen, yang sampai sekarang gue masih anggap one of the best IM yang gue pernah suka banget, yang pernah gue denger. Dan memang upgrade-nya habis itu ke Tanjim Prism ataupun Tanjim Darling itu kan nggak setenar Tanjim Oxygen, apalagi dengan harga yang lumayan jauh. Kali ini mereka ngeluarin produk 1DD 4BA, tapi harganya cuma 2,3 jutaan, dimana lawan-lawan yang lain 1DD 4BA semacam Blessing 3 gitu atau STG 4P itu kan di harga 5 jutaan. Sama-sama dari brand besar, 1DD 4BA harganya cuma 2 jutaan. Jadi ya, gue rasa gue ngerti lah kenapa hype-nya itu muncul. Dan seperti biasa, gue akan breakdown aja langsung review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Bagian housingnya itu sebenarnya kalau kita lihat dari samping ini cukup kecil. Dia pakai bahan resin dan cukup unik. Di sini ada dua ini ya, kayak dua bahan berbeda, bukan dua bahan, dua finishing. Satu finishingnya clear, satu lagi finishingnya a bit frost glass seperti ini, tapi tetap ringan. Dan tapi kalau kita belokin, gede coy. Ini cukup lebar tepatnya, daripada ininya kecil. Kalau dari samping sini kecil, kalau dari sini cukup lebar. Dan yes, ini semua resin sangat clear dan kelihatan semua drivernya. Buat gue sih estetikanya cukup keren. Cuman memang nozzle-nya besar, jadi hati-hati untuk kalian yang punya kuping kecil. Kelihatan jelas di sini nozzle-nya cukup besar dan panjang. Lalu untuk kabelnya sendiri dual pin konektor 0,78. Kabelnya ini biasa aja build quality-nya. Cuman memang ya nggak berasa sangat-sangat buruk atau sangat-sangat bagus. Buat gue B aja, tapi memang nggak terlalu tangled atau gimana. Untuk fitting pakai ear tips bawaan itu gue agak kesusahan. Jadi gue sendiri pribadi kalau untuk nyobain IM ini dalam waktu lama, ya tadi lebih bermasalah karena nozzle-nya yang besar. Nozzle-nya yang besar tuh bikin kayak kuping gue dipaksa ngegedein gitu, dan itu kurang nyaman dipakai dalam beberapa waktu. At least gue ada dua ear tips yang gue biasa pakai, yaitu pakai Spinfit CP145, itu oke buat gue fittingnya. Atau gue pakai ini, Soft Ears Ultra Clear. Ini juga untuk yang nozzle besar. Setelah itu fittingnya bakal jadi enak, tapi at least itu kuping gue, tergantung kuping orang masing-masing. Dan kalau gue udah pakai ini gue pakai Ultra Clean, seperti yang kalian lihat. Sebenarnya fittingnya oke-oke aja, ukuran oke. Yang gue memang kalau dari foto oke-oke aja, cuman memang gue masih tetap gimana pun karena nozzle-nya besar, itu agak kayak dalamnya dipaksa ngegedein sedikit kurang nyaman dibanding ayam-ayam umumnya punya gua. Sama satu lagi, ini juga arch atau bengkokan dari si eargate yang memang agak ngelebihin kuping gua sendiri, jadi itu kalau ketarik juga kurang maksimal efeknya. Jadi kayak tuh agak goyang-goyangin juga. Tapi selain itu gua nggak ada masalah pakai ini dalam waktu berjam-jam. Secara frequency response dan tonal, gue bisa kategorikan IM ini sebagai neutral with bass boost. Mungkin dari bassnya sendiri memang kerasa ada bass boost di sini ya. Dia katanya ada bass shelf-nya sendiri di bawah sana, kayak bass tuck gitu. Lagi landai, tiba-tiba toeng naik dikit. Dan yes, lu berasa di sini ada tambahan bass yang cukup gebuk, cukup fun. Lalu kemudian untuk dari mid range to treble sendiri sebenarnya safe banget. Gue bener-bener nggak ngerasa ada yang terlalu picky ataupun terlalu tajam ataupun terlalu smooth. Nggak, di sini well tuned. Cuman dengan well tuned balance dengan tambahan bass. Basically bassnya ini juga tipe yang gue pikir bisa diajak. Oke, mau diajak rada lagu ngebut, oke. Mau diajak lagu rada nyantuy juga bisa. Lu tetap dapat gebukannya. Mau lagu idiman juga bisa. Cuman dia bukan spesialis, bukan tipe yang ngebut bisa ngebut banget atau gede bisa gede, nampol banget. Enggak, ini kayak cukupan aja tapi tetap fun. Buat gue sih dikasih kebanyakan lagu gue nggak ada protes. Cuman mungkin untuk kalian yang pecinta sub bass banyak gitu, untuk beberapa lagu megah yang gue coba di sini sub bassnya emang nggak terlalu gede-gede amat. Ya by frequency response juga kelihatan dia nggak
ujung sub bass-nya tuh agak turun sedikit. Tapi cuma sedikit. Tetap dia ada sub bass-nya. Cuman bukan yang termegah aja yang gue pernah dengar. Lalu kemudian untuk mid-range dan treble juga sebenarnya properly tune loh. Gue dengerin kayak gitar, piano, ataupun vokal cowok, vokal cewek. Ya ini simply balance. Ini simply gue kategorikan balance dan bisa gue pakai untuk berbagai macam genre lagu tanpa gue ngerasa kayak, waduh ini terlalu tajam, ini terlalu apa. Tapi memang harus gue ngomong, ini agak grainy untuk bagian mid-range to treble itu. Jadi bukan tipe yang smooth gimana-gimana. Teksturnya sedikit grainy, kayak ada pasirnya dikit gitu loh, nggak totally smooth. Dan juga treble extensionnya sebenarnya nggak linear, jadi emang ada turun di sekitar 10 kHz dan itu bikin ada beberapa frekuensi air treble yang agak kurang di sini. Jadi kalau perkasan sisa yang kecilnya itu di sini nggak terlalu berasa. Tapi selain itu ini udah proper tuned banget, well balanced. Ada bass fun dapet, balance-nya dapet, tetap asik dikasih lagu apa aja. Gue tonalnya ini simply gue nggak bisa terlalu protes terlalu banyak. It's just well tuned. Untuk teknikalnya juga sebenarnya cukup oke. Dia punya staging yang cukup berasa 3D-nya itu nggak gede-gede amat. Cuman at least masih bisa berasa kayak three-dimensional gitu, dan lu berasa oh ini ada dimensi bawah, dimensi kanan kiri, dan dimensi atas, dan lu bisa ngerasain dari mana arah alat musik atau arah elemen dari dalam suatu lagu itu datang. Jadi di sini imaging dan juga soundstage-nya lumayan. Cuman kalau kita ngomong harga, di harga sekitar 2 jutaan, gua ngerasa ini bukanlah yang terbaik. Sekali lagi ada gatekeeper masalahnya. Gatekeeper seperti kayak Shure S12 itu buat gue punya staging lebih megah ditambah resolusi lebih baik. Overall dia di resolusi di bagian treble terutama di sini lebih dapat, entah itu informasi-informasi kayak percussion yang sampai atas banget itu masih tetap dapat di Shure S12, dan juga sub bass-nya lebih ada di sini, serta staging dan overall imaging ya lebih dapat precision di sini. Kayak attack-nya itu dari mana itu lebih dapat gue di Shure S12. Ataupun gue bandingkan sama kayak SIMGOT EM6L, ini juga SIMGOT EM6L punya resolusi sedikit lebih baik di bagian mid-range terutama, itu lebih clear pengucapan kata-katanya dengan bayaran vokal yang sedikit lebih upper mid-range focus di SIMGOT EM6L. Tapi overall gue nggak bisa bilang ini jelek, tetap oke kok. Cuman ada beberapa kompetitor lain yang gue harus sebutkan lebih baik dengan harga yang setara atau lebih murah. Overall still good, ini masih kayak di atasnya Dunlop Titan S, di atasnya Aria, itu masih oke. Cuman memang belum sampai selevel kayak SIMGOT EM6L ataupun Shure S12. Nah langsung aja di sini gue bandingin gimana sama head to head sama SIMGOT EM6L. Gampang ya, SIMGOT EM6L ini secara tonal dia lebih mendekati Harman Target dibandingkan si Tangent Kara. Jadinya lebih overall, buat gue overall lebih balance sebenarnya Tangent Kara. Dari bagian mid range terutama dia masih lebih oke untuk vokalan cowok buat gue, tapi agak kurang berbobot juga mungkin dari BA timbre-nya. Tapi at least buat gue masih lebih oke di sini, lebih berbobot. Cuman untuk vokal ceweknya lebih maju dan lebih bertenaga, lebih berenergi di SIMGOT EM6L. Sekaligus lebih tipis suaranya, lebih tipis dan bisa agak nyerang di beberapa nada. Bisa vokal cewek itu kalau teriak mungkin beberapa orang bisa nganggap ini shouty, tapi di batas pendengaran gue, batas toleransi gue masih oke banget. Lalu bass ya lebih dalam di SIMGOT EM6L. Sub bass rumble-nya itu lebih berasa untuk lagu-lagu orkestra. Dan yang gue berasa juga adalah overall walaupun lebih mahal Tangent Kara, tapi gue ngerasa resolusinya overall di mid-range terutama dan treble itu lebih bagus di SIMGOT EM6L. Kayak gue dengerin entah itu percussion, entah itu violin, entah itu vocal, semua clarity-nya, semua note definition-nya, hentakan nada dan juga kejelasan nadanya lebih berasa di SIMGOT EM6L. Karena itu buat gue Tangent Kara ini sebenarnya value-nya dengan ada SIMGOT EM6L, value-nya jadi berasa agak kurang. Walaupun lu suka tonalnya, tapi gimana pun gue ngerasa overall lebih clarity ya lebih bagus di SIMGOT EM6L yang harganya lebih murah, sekitar ya 500, 600, 700 ribuan lah. Walaupun gue bilang Tangent Kara lebih berasa di vokal cowok, itu buat gue masih kurang kompetitif jadinya. Juga dibandingkan dengan Shure S12 walaupun punya intensitas
treble yang lebih tinggi. Jadi memang ini lebih bisa dibilang mungkin lebih intens, treble-nya mungkin agak tajam buat beberapa orang. Dan memang secara kalau gue dengar ya lagu yang megah, yang banyak elemennya di lagu tersebut, gue ngerasa Shure S12 ini gimana pun ya resolusinya lebih baik. Setiap nada-nadanya tuh lebih jelas, dan bukan cuma lebih jelas, tapi secara tekstur lebih clean. Gimana pun si Tajim ini Kara ini sedikit grainy. Gue masih ngerasa kayak nggak totally clean gitu secara tekstur nada. Di Shure S12 lebih baik, walaupun bayarannya emang dia overall suara lebih tipis dan lebih nyerang. Cuman at least kalau lu tanya gue masih sekali lagi dalam toleransi untuk si Shure S12. Jadi pada kesimpulannya, gue ngerasa Tajim Kara ini sebenarnya tidak jelek. Nggak ada yang gue bisa bilang kayak, oh ini jelek banget nih, ini bisa bikin ini ayam ini nggak disukain sama semua orang. Enggak. Gue ngerasa dia safe loh. Tuningannya oke, sudah teknikalnya juga oke. Gue ngerasa yang bikin dia susah gue untuk udah beli aja atau recommended banget, lebih ke price value-nya. Gue ngerasa dia agak kemahalan di harga 2 juta sekarang. Mungkin kalau ini dirilis sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, ini easy recommendation buat gue. Cuman sekarang kayaknya susah deh. Dengan adanya SIM GoTM 6L ataupun planer IM, ini agak susah gue bisa rekomendasikan di harga segini. Sama ada satu hal juga yang agak mengganjal waktu gue nyobain si Tajim Kara ini. Karena kayak gimana pun gue coba lagunya, berapa kali gue ganti-ganti genre, ganti tipe musik gitu ya. Dari yang simple sampai yang megah. Gue nggak ngerasa ada hal yang bisa bikin gue bilang ini spesial. Nggak ada yang bisa bikin, oh ini beda daripada yang lain gitu. Gue ngerasa ini kayak jack of all trades tapi master of none. Dia bassnya okean, vokalnya okean, treble-nya secukupnya. Tapi nggak ada dari satupun itu semua yang dia mau nonjolin apa tuh gue nggak berasa. Kalau kayak pendahulunya legendaris Tajim Oxygen itu kan dia vokal yang walaupun agak tipis tapi pening banget, super bersih suaranya dan dynamicsnya oke. Itu kayak gue berapa kali pun nyoba, itu kayak gue belum nemu yang kayak si Tajim Oxygen ini. Nah kayak Shure S12 gue juga ketemu spesialnya, EM6L juga ada spesialnya. Ini kayak kalau misalnya dicari gitu apa senjata utamanya dia, gue nggak kepikiran atau gue malah nggak dapet. Jadi kayak ya gue nggak ngerasa ada yang spesial di sini. Bukan berarti jelek, cuman gue nggak nemu jurus pamungkasnya lah kayak gitu dari si Tajim Kara ini. Tapi walaupun gue bilang begitu, kalau kalian cocok sama tonalnya, well this is really balanced. Ini tetap gue bisa bilang good. Jadi overall gitu aja untuk review kali ini Tajim Kara. Gue mixed feeling, gue sendiri susah merekomendasikan, lebih karena ada kompetitor lain yang punya value lebih baik. That's it. See you next time. Thank you for watching. Bye-bye.